Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan melihat langkah-langkah untuk membuat gambar cerita ya. Nah, anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 127. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana cara kita membuat sebuah gambar cerita menggunakan beberapa bahan, kemudian juga ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan atau kita lalui untuk membuat gambar cerita tadi. Nah, di sini yang pertama, ya langkah yang pertama kita mempersiapkan bahan dan alatnya dulu ya. Nah, yang pertama sebelum menyiapkan bahan dan alat sebaiknya kamu tentukan dulu ya jenis teknik apa yang akan kamu gunakan, entah itu teknik basah atau teknik kering. Nah, setelah kalian sudah menentukan tadi apakah teknik yang akan kalian gunakan maupun itu teknik basah ataupun teknik kering. Nah, baru kalian bisa mempersiapkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat sebuah gambar cerita itu tadi ya, seperti pada gambar di sini. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Nah, di sini sudah ada buku gambar, ada kuas, kemudian ada pensil, ada pewarna dan ada beberapa bahan dan alat-alat lainnya yang bisa kalian gunakan ya untuk membuat sebuah gambar cerita tadi ya. Nah, itu sesuai dengan teknik apa yang kalian gunakan ya. Nah, ketika kalian menggunakan teknik basah itu alat-alatnya juga berbeda dengan ketika kalian menggunakan teknik kering ya. Nah, kemudian yang kedua, kalian akan menentukan tema ya. Nah, setelah kalian menentukan ya teknik apa yang kalian gunakan, kemudian setelah kalian mempersiapkan bahan-bahan yang akan kalian gunakan, selanjutnya kalian akan menentukan tema apa yang akan kalian buat pada sebuah gambar cerita tadi ya. Nah, tentunya di sini pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan kalian buat. Nah, penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman dari diri kalian sendiri atau orang lain. Jadi kalian bisa mencari tema ya berdasarkan entah itu pengalaman kalian ataupun pengalaman orang lain ya. Itu bisa kalian gunakan untuk memilih tema yang akan kalian gambar pada gambar cerita tadi dengan menggunakan alat-alat dan bahan tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian akan membuat sketsa ya. Nah, sketsa itu kurang lebih seperti gambar yang ada di samping ya, ada di bawah ini ya. Nah, di sini setelah menentukan tema, langkah selanjutnya itu kalian akan membuat sketsa seperti yang ada pada gambar di bawah ini ya. Nah, sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kalian dapat memilih sketsa mana yang terbaik ya. Jadi kalian nanti bisa membuat mungkin 2 atau 3 sketsa ya. Nah, setelah itu kalian akan melihat ya sketsa mana yang kiranya bagus ya. Nanti sketsa itu akan kalian pilih untuk kalian jadikan gambar cerita ya. Nah, disitu nanti kalian akan membuat gambar cerita dari sketsa yang sudah kalian buat ya. Nah, yang selanjutnya, nah penyelesaian gambarnya. Nah, tadi sketsanya seperti ini ya. Kita lihat kembali sketsa. Nah, ini adalah sketsa yang sudah kalian buat. Nah, setelah kalian sudah membuat sketsa seperti ini, maka kalian akan menyelesaikannya dalam bentuk seperti ini tadi. Ya. Ini adalah bentuk penyelesaian dari sketsa yang sudah kalian buat. Nah, ini ya. Nah, penyelesaian gambar namanya ya. Dari beberapa sketsa yang dibuat tadi, kalian dapat pilih satu yang menurut kalian paling baik. Ya. Nah, kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan dari yang dirasa perlu agar gambar yang kalian buat tadi itu lebih hidup ya, lebih menarik, kemudian lebih lebih enak untuk dilihat ya. Nah, kemudian jika sudah menatap ya, sudah mantap maksudnya, warnai gambar yang sudah kalian buat tadi dengan rapi. Kemudian kalian dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering, itu tergantung dengan teknik yang kalian pilih ya. Kemudian pewarnaan dengan teknik basah itu menggunakan cat cair ya. Kemudian ada cat minyak atau tinta. Nah, sebaliknya jika kalian menggunakan teknik kering itu menggunakan pensil warna, kemudian ada krayon atau oil pastel ya. Nah, ini adalah beberapa langkah yang bisa kalian lakukan di rumah ketika kalian ingin membuat sebuah gambar
bercerita ya. Nanti kalian yang pertama itu bisa mempersiapkan alat dan bahannya, kemudian kalian bisa menentukan teknik apa yang kalian gunakan. Setelah itu baru kalian bisa menentukan alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam membuat cerita bergambar tadi ya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kurang lebih seperti itu langkah-langkah yang bisa kita gunakan atau langkah-langkah yang bisa kita lalui atau kita lakukan untuk membuat gambar cerita ya. Nah, yang selanjutnya oke anak-anak. Nah, tadi ya kita sudah membahas tentang penghematan air, kemudian kita juga sudah belajar tentang langkah-langkah dalam membuat gambar bercerita. Kemudian ada juga teknik-teknik yang harus kita lalui sebelum kita memulai atau kita membuat sebuah gambar cerita itu tadi ya. Kurang lebih seperti itu materi kita pada hari ini, yaitu di pembelajaran kelima subtema tema 8 subtema yang ketiga. Nanti anak-anak bisa belajar kembali di rumah ya, simak lagi video pembelajaran hari ini ya sampai selesai ya. Jangan lupa mengisi absen seperti biasanya. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk kalian yang belum mengumpulkan tugas yang Ibu berikan kemarin, tolong kumpulkan ya. Ibu masih tunggu sampai hari ini ya. Tolong dikumpulkan dan dikerjakan sebaik mungkin tugasnya ya, agar kalian juga mendapatkan nilai yang bagus ya. Jadi Ibu juga bisa memberikan nilai sesuai dengan kemampuan kalian ya. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi besok di pembelajaran yang ke-6 ya, masih di tema 8 subtema ketiga. Jadi tetap standby terus ya untuk lihat classroom. Kemudian juga kalian bisa buka video pembelajaran hari ini di YouTube ya. Ibu juga share di YouTube. Kalian bisa like, comment, subscribe ya. Kemudian kalian bisa bagikan link yang sudah Ibu bagikan di classroom, kemudian di YouTube juga kepada teman-teman kalian yang lain, agar mereka juga bisa belajar bersama-sama dengan kita hari ini ya. Jadi tidak hanya kita yang belajar, tetapi teman-teman kalian di luar juga bisa menyimak video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, tanpa berlama-lama mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berdoa Salam Maria. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah menyimak video pembelajaran pagi hari ini sampai selesai. Selamat belajar di rumah ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Ibu berharap kalian tetap sehat semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga selalu sehat ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.